Ya, oke. Selamat datang rekan-rekan semua di podcast Green Economy Iluni FEB UI. Ini adalah podcast pertama kita dan kali ini kita kedatangan tamu Profesor Bambang Brojonegoro, alumni FEB UI. Selamat datang Pak Bambang. Ya, Terima terima kasih kasih, sudah Mbak Lin. hadir. Ya. Eh, Jadi ini adalah acara podcast pertama kita di bawah Departemen Green Economy. Jadi Departemen Green Economy ini adalah departemen pertama ya, Green Economy pertama di LUNI FEB UI. Sebelumnya belum ada nih ya. Jadi salah satu program kita adalah podcast ini. Dan kita gembira sekali sudah ada di sini Pak Bambang Brojonegoro yang akan membahas tentang green economy dan circular economy, dan memang podcast ini ditujukan untuk masyarakat luas. Jadi kita akan ngobrol santai aja di sini. Semoga dari pembahasan-pembahasannya bisa dicerna oleh masyarakat luas. Acara ini akan di-host oleh alumni FEB UI. Mungkin dulu namanya FEUI ya, Mbak Dayu ya. Iya. Alumni FEUI angkatan 98. Dayu dan saya Alin, alumni FEUI angkatan 94. Silakan Mbak Dayu untuk mulai. Selamat pagi Pak Prof. Mungkin agar pemirsa atau pendengar podcast kita lebih mengenal Bapak, boleh cerita Pak, Bapak dulu angkatan berapa? Tapi nanti jadi ketahuan ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, Angkatan kebetulan berapa? saya masuk FEUI waktu itu masih di Salemba tahun 85 ya. Dan waktu itu ketika masuk belum ada penjurusan ya, seperti angkatan yang lebih baru ya. Sehingga kita masuk sebagai mahasiswa FEUI dan kalau tidak salah baru tahun tahun ketiga kita memilih jurusan dan kebetulan saya memilih jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan namanya waktu itu, yang sekarang sudah menjadi ilmu ekonomi. Baik, berarti nggak dapat ini ya Pak ya, tongseng yang ada di Depok ya Pak. Kalau dulu makanan favorit di kantin Salemba apa Pak? Ya, ngomong-ngomong tongseng di Depok, sebenarnya saya sempat menikmati waktu jadi dekan, Oh terutama iya, atau jadi betul. dosen lah pada intinya ya waktu itu. Nah, waktu di Salemba ya pilihan makanannya memang lebih banyak di seputaran kampus ya. Kebetulan ada yang paling dikenal tuh namanya bengkel ya, karena itu ex bengkel yang dijadikan semacam kantin atau kalau istilah kerennya sekarang itu semacam food court lah zaman itu ya. Ya paling sering saya makan di situ sama kadang-kadang kalau terlalu penuh ya makan juga di ada beberapa gerobakan atau ya kalau sempat kalau lagi duitnya cukup makan di kafenya FE. Ya. Oh gitu. Kalau sekarang ini ya Pak ya, depan kampus Salemba udah ada McD, udah ada Ya, KFC. ya, ya Iya. dulu adanya cuma saya ingat tuh ada nasi goreng waktu zaman masih kerja di LPM namanya mioseng apa-apa ya. Pokoknya Oh, apa-apa sih sana nasi goreng semua lah, tapi ya enak lah. Gitu. dulu mungkin belum health conscious seperti sekarang ya Pak. Harganya berapa Pak dulu kalau boleh tahu? Wah, Kalau udah ingat. lupa tuh. Udah mulai kehilangan. Ya, tapi mungkin berapa ya? Mungkin waktu itu 10.000 kali udah Waduh, rasanya. Kalau nggak salah ya, saya makanya mulai kehilangan sense ini juga monetary-nya. harga. Iya. Mungkin antara 5.000, 10.000 lah kira-kira ya mungkin biaya makan siang. Atau mungkin ketinggian kali ya. Lupa juga saya. Iya, mungkin ya, nggak tahu juga. Kalau hobi semasa kuliah apa Pak? Atau organisasi semasa kuliah dulu? Oh, ya waktu kuliah kebetulan cukup aktif ya. Kegiatan saya kebanyakan di senat mahasiswa dan praktis hampir hampir semua lah kegiatan senat mahasiswa FE itu saya ikuti dari yang nuansanya keagamaan, nuansa pendidikan, sampai mungkin dalam tanda petik puncak karir saya sebagai aktivis di senat mahasiswa FE itu adalah ketua bidang satu senat mahasiswa tahun berapa itu? Tahun lupa saya 88 89 ya dan sekaligus jadi ketua panitia JGTC tahun 89 ya.
Wah, prestisius tuh Pak di GTC. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada Ya, ya. masih ada sekarang. Ya. Mungkin juga Bapak untuk pendengar kita yang masih kuliah gitu, Bapak mungkin bisa cerita juga perjalanan kuliah, S2, S3 sampai karir profesional Bapak juga. Ya, kebetulan tadi saya masuk FE 85, FEUI 85, kemudian memilih jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, lulus tahun 90, ya, 5 tahun, ya. Mungkin bagi mahasiswa zaman sekarang 5 tahun lama amat gitu ya. Iya, Tapi di zaman saya tuh lulus 5 tahun termasuk terkategori yang lulus cepat, ya. iya. Jadi lumayan lah waktu itu 5 tahun lulus tahun 90. Kemudian setahun kemudian, waktu setahun sebelum lulus sampai setahun setelah lulus, itu saya sudah menjadi asdos, ya, asisten dosen, baik dosen kelas maupun asisten di lab statistik, ya. Nah, kemudian 91 saya melanjutkan di University of Illinois at Urbana-Champaign, ya. Masuknya sebenarnya programnya Master of Urban Planning, ya, karena waktu itu memang waktu S1 terutama minat saya itu lebih ke ekonomi perencanaan, khususnya ekonomi regional, ya. Sehingga ketika master saya mengambil Master of Urban Planning di University of Illinois. Itu selesai, kalau masternya kuliahnya selesai 93, tapi tesisnya waktu itu baru selesai tahun 95, ya. Tapi tahun 93 itu saya sudah sudah pindah ke program PhD, ya. PhD Urban and Regional Planning dengan spesifikasi sebenarnya regional science. Jadi meskipun dia adalah bagian dari planning department, tapi konten ekonominya itu relatif mayoritas, ya. Saya PhD selesai tahun 97, ya. Nah, disertasi saya kebetulan uh, sangat relevan dengan Indonesia karena disertasi saya itu fokusnya membahas mengenai pembuatan model dampak ekonomi, jadi economic impact model menggunakan pendekatan ekonometri I/O, jadi ekonometri dan I/O yang sebenarnya nature-nya beda sama sekali itu digabungkan. Ya, kalau ekonometri itu kan lebih stokastik ya Iya. untuk bikin prediksi karena basis statistik, sedangkan I/O itu deterministik ya karena itu lebih ke mathematical model. Digabung sehingga kita bisa membuat model yang di satu sisi bisa membuat forecast, tapi di sisi lain juga bisa melihat impact. Ya. Nah, kebetulan yang saya ambil sebagai contoh itu adalah dua proyek di Jakarta yang lucunya baru terrealisir hari-hari ini. Ya. Yang satu adalah MRT. Ya. Jadi waktu itu sudah ada plan untuk bikin MRT Jakarta. Ya. Sudah ada plannya dibuat Jepang kalau tidak salah. Ya. Kemudian dari data plan itu tersebut saya coba membuat kira-kira dampaknya buat Jakarta seperti apa gitu ya. Nah, yang satu lagi mungkin agak kontroversial tapi separuh sudah jalan, yaitu mengenai reklamasi Pantai Utara. Ya, yang waktu itu juga didesain zaman Orde Baru sebagai salah satu mega project yang akan dikerjakan di Jakarta. Jadi dengan berdasarkan model itu saya mendapatkan PhD dan karena waktu itu beasiswanya itu terkait dengan status saya sebagai asdos atau sebagai pengajar, maka ya otomatis waktu pulang ya saya balik ke FE ya sebagai dosen ya dan juga waktu itu sekaligus menjadi peneliti LPM ya. Nah, kemudian di kampus ya artinya karir saya dari tahun lulus 97 sampai 2009 itu selalu di kampus ya. Jadi selain di LPM pernah jadi wakil kepala LPM bidang ekonomi regional, kemudian juga menjadi sekretaris program, kemudian ketua program studi pasca sarjana. Jadi ya meskipun saya bukan yang pertama, tapi waktu itu saya ikut membesarkan program pasca sarjana ilmu ekonomi sampai jadi ketua prodi, kemudian dipilih jadi ketua jurusan, ketua departemen ya sekarang istilahnya. Nah kemudian dari Kadep saya ikut pemilihan dekan
di tahun 2005 ya. 2005 ada pemilihan dekan, waktu itu dekan sebelumnya Pak Aditya Chandra habis masa jabatan. Nah, dilakukan pemilihan dekan dan ya alhamdulillah saya yang dipilih oleh Rektor UI waktu itu, Prof. Usman Warsa ya. Dan kemudian ya menjalankan amanat sebagai dekan satu periode saja, 2005 sampai 2009 ya. Jadi sampai 2009 itu memang saya full time di kampus, ya orang kampus. Dan di karir akademik saya, waktu pulang tahun 97 ya istilahnya pegawai negeri aja belum. Ya, jadi saya baru mulai ikut ujian pegawai negeri, ikut prajabatan, ya kemudian ini apa namanya mulai karir ini akademik. Waktu itu karena lulus S3 dan lulus S3 saya langsung 3B dan lektor kalau nggak salah ya. Nah, kemudian waktu itu masih mungkin lektor itu loncat langsung guru besar asalkan kreditnya memenuhi. Dan kebetulan kredit saya memenuhi sehingga akhirnya tahun 2005 akhir sudah keluar SK dari Menteri Pendidikan bahwa saya diangkat sebagai guru besar ilmu ekonomi di FEUI. Jadi tahun 2009 selesai dekan sebagai guru besar. Nah, waktu itu saya berpikir ini mau ke pemerintahan atau mau kemana, tapi waktu itu juga terpikir mau coba organisasi internasional, ya. Sehingga waktu itu ada opening di Islamic Development Bank Jeddah, saya mendaftar dan dipilih atau diangkat jadi Director Jenderal namanya IRTI waktu itu, Islamic Research and Training Institute, ya, yang pada dasarnya melakukan pengembangan Islamic Finance ya, ilmu yang pada waktu itu saya sama sekali tidak paham ya, masih buta mengenai Islamic Finance. Jadi basically saya mencoba mempelajari Islamic Finance selama di Jeddah di Saudi Arabia, itu markasnya IDB. Nah, kemudian saya di IDB practically cuma hampir 2 tahun karena tahun 2010 pertengahan itu saya dihubungi oleh Pak Agus Martowardoyo yang waktu itu Menteri Keuangan untuk membantu beliau sebagai PLT, Kepala BKF. Sehingga akhirnya saya memutuskan, ya saya kira ini kesempatan yang bagus untuk mulai berkarir di luar jalur akademik. Ya. Sehingga saya kembali ke Jakarta, ke Indonesia, dan langsung diangkat sebagai Kepala BKF, dan langsung menjalankan tugas ya Kepala BKF hubungan dengan DPR, membuat policy, koordinasi antar kementerian dan segala macam. Sampai 2013 ketika Menteri Keuangannya Pak Hatip Basri, saya diangkat oleh Presiden SBY sebagai Wakil Menteri Keuangan. Itu dari tahun 2013 ke 2014. Nah, 2014 ketika terjadi pergantian presiden ke Pak Jokowi, kebetulan beliau memberikan amanah kepada saya untuk menjadi Menteri Keuangan, ya, Menteri Keuangan sampai periode 2016, ya, 2016 sekitar bulan September. Kemudian saya pindah menjadi Menteri PPN, Kepala Bappenas, sampai akhir kabinet yang periode pertama sampai Oktober 2019, dan kemudian beliau memberikan tugas baru ke saya sebagai Menteri Riset Teknologi, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, sampai saya waktu itu mengundurkan diri di bulan April 2021. Dan setelah itu, selain kembali ke kampus, ya juga saya mulai mencoba mendalami bidang baru. Ya, kalau sebelumnya akademik di kampus, kemudian di pemerintahan sebagai teknokrat, birokrat, maka sekarang saya coba mendalami dunia korporasi. Yang tentunya tidak jauh juga dari bidang FE, terutama ya akuntansi maupun manajemen. Mungkin itu sekilas ya mengenai perjalanan karir saya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terkait dengan green economy, silakan Mbak Alin. Iya, Mbak Dayu, makasih. Oke, ya, Pak Bambang, ini luar biasa sekali ya CV-nya Mbak Dayu. Kalau kita ditanya hal yang sama, mungkin singkat aja ya. Dan Prof Bambang tadi bilang itu sekilas ya. Iya. Jadi kalau yang rincinya mungkin lebih panjang. Iya, jadi saya ingat Prof Bambang juga dulu dosen saya nih. Kalau nggak salah
ya nggak jauh dari setelah pulang ya dari PhD. Kalau nggak salah di kelas ekonomi regional waktu itu, Ya. 98 ya Pak ya. Waktu itu Pak Bambang kasih tugas ini Pak, suruh baca artikel jurnal. Nah itu pertama kalinya saya semasa kuliah itu baca yang namanya artikel jurnal internasional. Saya bacanya tuh kayak seminggu lebih deh. Itu kayak bahan bacaan paling susah waktu itu yang pernah saya eh, baca gitu ya, dan diminta untuk buat review dan kritik. Itu saya ingat banget tugas dari Prof Bambang nih. Prof Bambang juga salah satu dosen favorit saya nih di apa namanya sama kuliah. Ya. Oke, sekarang ke pertanyaan inti nih Pak Bambang. Ini kita akan bahas tentang green economy dan circular economy ya. Tapi kan kita ingin pembahasannya itu cukup uh, simple. Nah, bisa nggak Prof Bambang cerita atau menjelaskan tentang green economy itu apa? Karena ini sebenarnya istilah yang lagi hype ya Pak ya. Apalagi saat pandemi, kemudian banyak negara memikirkan gimana caranya recovery dengan cara yang lebih baik ya, build back better gitu. Dan istilah ini jadi muncul gitu. Silakan Prof. Ya, kalau saya coba ikuti sejarahnya, ya memang istilah green economy sekarang hype, ya artinya menjadi pembicaraan semua orang, semua pengambil keputusan, sampai kepada pihak-pihak yang NGO, non pemerintah dan seterusnya. Nah, tentunya green economy ini sebenarnya tidak jauh dari nasib manusia sendiri. Ya, saya melihat di sini lebih kepada insting survival dari manusia secara umum. Ya, tentunya manusia juga belajar ya dari sejarah dan saya yakin para pemirsa podcast juga selalu mengikuti atau mencoba memahami bagaimana sejarah manusia itu bisa eksis di muka bumi dengan segala tantangannya. Dan juga tantangan yang terberat yang sebenarnya kalau kita pelajari dari masa lalu, selain barangkali cerita bahwa pernah ada meteor jatuh ke bumi, ada cerita yang barangkali orang kadang-kadang suka lupa, yaitu zaman es, ya Ice Age, ya. Bahkan sampai dibuat itu ya, Disney membuat film khusus mengenai Ice Age, meskipun ya di satu sisi itu adalah hiburan, tapi itu sebenarnya juga pembelajaran bahwa dunia itu pernah seperti itu, ya, pernah menjalani abad es yang tentunya akan mengubah perilaku dan mengubah karakteristik dari makhluk hidup yang ada. Ya. Nah, kalau yang saat ini memang ceritanya agak sedikit beda, ya, karena yang dikhawatirkan itu adalah lingkungan hidup. Ya, yang sama adalah yang menjadi concern lingkungan hidup, ya, karena Ice Age juga tentang lingkungan hidup. Bedanya adalah kalau yang waktu itu bicara mengenai zaman es, yang terjadi entah mungkin karena adanya letusan gunung super volcano yang membuat dunia menjadi gelap, menjadi jauh lebih dingin. Kalau sekarang orang mulai khawatir dengan global warming, ya. Dan global warming itu barangkali kenapa green economy makin menjadi hype karena orang mulai secara sadar merasakan dampak dari global warming itu sendiri. Ya, meskipun tentunya masih banyak yang menyangkal bahwa ada yang namanya global warming, ya. Tapi dengan teori simpel bahwa dengan makin banyaknya polusi, emisi, ya, artinya gas-gas buang yang dibuang ke atmosfer, akhirnya membuat semacam dalam tanda petik tembok, ya, yang menghalangi ya baik pergerakan matahari yang sudah masuk ke bumi tidak bisa balik lagi keluar, ya, sehingga akhirnya terjadi pemanasan secara global. Dan itu sudah mulai terlihat, ya paling gampang misalkan kalau kita pelajari bagaimana pantai utara Pulau Jawa, ya khususnya yang tinggal di kota Semarang, Tegal, Pekalongan, itu sering mengalami banjir rob. Ya. Nah, banjir rob tentunya banyak banyak penyebabnya, tapi salah satunya yang harus diperhatikan adalah kemungkinan naiknya permukaan air laut itu sendiri, di samping mungkin permukaan tanah yang makin miring, ya, makin ke bawah. Nah, kenaikan permukaan laut tentunya tidak mungkin terjadi kalau ada dalam tanda petik tambahan suplai dari air laut itu sendiri. Nah, pertanyaan dari mana tambahan suplai air laut? Tidak lain adalah dari kemungkinan
mencairnya atau melelehnya es yang ada di permukaan bumi. Jadi orang mulai melihat logika global warming itu dimulai dari kemungkinan temperatur lebih tinggi yang mengakibatkan adanya pencairan dari es yang mengakibatkan permukaan air laut bertambah. Sehingga orang makin sadar bahwa global warming itu realitas. Hal lain barangkali yang membuat orang makin sadar tidak lain adalah dari banyaknya bencana yang kita sebut bencana hidrometeorologi, ya, bencana yang terkait dengan air. Nah, bencana terkait air mungkin orang tahu cuma banjir, ya. Tapi orang lupa bahwa bencana terkait air itu bisa artinya airnya kebanyakan menjadi banjir, atau airnya itu merusak material lain sehingga menjadi tanah longsor atau landslide, tapi bisa juga terjadi karena airnya kurang, ya, atau airnya tidak tersalur dengan baik sehingga terjadi kekeringan, ya, sehingga ya La Nina, El Nino segala macam muncul. Itu yang makin membuat orang sadar bahwa kalau makin banyak bencana yang terkait air, bukan hanya masalah kita menjadi kebanjiran, kekeringan, atau terjadi bencana tanah longsor, tapi bisa berimbas pada keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Bayangkan kalau bencana hidrometeorologi itu sampai mengganggu misalnya paling simpel produksi pangan. Ya, kita bagaimanapun sebagai manusia perlu makan, ya, sekali, 2 kali, 3 kali sehari. Jadi karena makanan itu sangat esensial, gangguan terhadap produksi dan pasokan pangan sudah pasti bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dan disitulah saya perhatikan manusia mulai sadar bahwa hidup itu belum tentu senyaman seperti yang dia rasakan saat ini di masa depan. Kalau mereka tidak peduli dengan masalah global warming, masalah dengan kerusakan lingkungan. Nah, disitulah saya melihat kenapa green economy itu harus menjadi perhatian, ya. Dan menurut saya bagus sekali. Pertama, kalau Iluni mengambil fokus pada green economy, karena terus terang ya mungkin Alin sebagai yang pernah juga menjadi mahasiswa ilmu ekonomi studi bangunan akan merasa ya waktu kita belajar ekonomi dulu penekanannya lebih kepada ilmu ekonomi yang konvensional, ya, yang fokusnya adalah bagaimana efisiensi produksi dengan menggunakan input yang ada, ya, itu kan basicnya ilmu ekonomi, ya, sehingga kita lupa ketika prosesnya terjadi itu sebenarnya ada, kalau kita melihatnya secara statistik kan residual, ya, pasti ada error kalau kita bikin misalnya persamaan regresi, dan error itu ya kita anggap yang penting kita minimalkan, ya, kan nggak pernah kita bicara misalkan ketika bikin regresi bagaimana caranya supaya errornya 0, ya, kita cuma bagaimana minimizing error supaya persamaannya itu memang sesuai dengan konsepnya dan memenuhi syarat statistiknya. Nah, karena kita cenderung mendiamkan residual atau error itu, akhirnya limbah fisik yang benar-benar terjadi ketika proses produksi pun juga kita agak abaikan, ya. Sehingga istilahnya sampah, limbah, waste, apapun namanya, itu tidak pernah masuk mainstream dalam ilmu ekonomi. Nah, disinilah menurut saya nilai strategis dari green economy, dan akhirnya nanti juga melahirkan ekonomi sirkuler, karena manusia akhirnya sadar bahwa waste, limbah, sisa apapun yang mereka hasilkan selama kegiatan ekonomi, selama menghasilkan produksi, itu nantinya akan merusak lingkungan dunia juga, ya. Jadi kalau kita dulu belajar ekonomi lingkungan waktu masih S1, itu kita melihat bahwa yang ditimbulkan, yang disadarkan dulu adalah jangan main-main dengan polusi, jangan main-main dengan emisi lingkungan, ya. Karena selain dia bisa merusak lingkungan, bisa merusak kualitas udara, air, tanah dan segala macam, ujungnya bisa mengganggu perekonomian itu sendiri, ya, mengganggu produktivitas, mengganggu proses produksi, dan yang lebih jelas lagi adalah kita harus mulai belajar bagaimana memasukkan sampah atau limbah ini ke dalam main equation-nya kegiatan ekonomi. Ya, artinya harus masuk ke fungsi produksi. Tidak bisa lagi hanya dianggap sekarang pokoknya fungsi produksi input jadi output,
dengan ada waste residual yang kemudian ya kita yang penting kita treat, kita minimalkan, tapi tidak pernah kita pikirkan bagaimana waste itu harus kita ubah kembali menjadi input. Ya, nah jadi barangkali message yang perlu diangkat oleh ILUNI, FEB UI kali ini adalah, ayo sebagai ekonom kita peduli mengenai waste, limbah, sampah, tapi jangan hanya bicara misalnya kerja, kalau zaman dulu kan kalau bicara kebersihan cuman intinya kerja bakti, ayo kita nyapu, bersihkan lingkungan, bersihkan RT-nya dan segala macam. Nah sekarang menurut saya, apalagi kalau eh, anggota ILUNI yang notabene ya alumni dari FEB UI, bicaranya adalah bagaimana menjadikan sampah itu sebagai faktor produksi. Nah disitulah saya melihat ekonomi sirkuler harus menjadi bagian penting dalam pemahaman green ekonominya alumni FEB UI. Ya, makasih. Ini menarik banget, Prof. Ini kan green economy ada dua ya term, ada green, ada ekonomi. Jadi ada lingkungan, ada ekonomi. Tadi Prof juga sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya masalah udah di depan mata ya. Tadi ada masalah climate change, disaster, masalah pencemaran lingkungan, dan juga mungkin eksploitasi sumber daya ya yang dengan circular economy itu nanti bisa terselesaikan. Tapi kalau melihat antara ekonomi dan lingkungan, ini kan masih banyak yang pesimis nih, Prof. Apakah mereka tuh bisa berjalan seiring sejalan gitu ya, berjalan bersamaan gitu. Nah, kira-kira gimana cara memberikan argumen bahwa ini memang bisa berjalan bersama dan memberikan manfaat gitu ekonomi, terutama mungkin pesan kepada teman-teman nih ILUNI FEB UI yang banyak bergerak di private sector nih, supaya meyakinkan gitu mereka untuk membangun bisnisnya secara green. Silakan, Prof. Ya, jadi saya ingat dulu waktu kita belajar mikro ya, teori mikro, mungkin teori mikro 1 kali ya, atau mikro 2, itu mungkin memang fokus kita lebih banyak kepada demand supply, kemudian mengenai preferensi, utility gitu ya. Tapi menurut saya ada satu topik yang barangkali waktu itu belum menjadi perhatian, tapi sekarang menjadi sangat relevan, yaitu externality. Kan kita diajarkan ya, terutama ya memang ketika ambil ekonomi lingkungan yang notabene mungkin hanya diambil oleh yang jurusan IE ya atau ESP masa lalu ya. Tapi saya kira externality itu sudah menjadi bagian dari mikro teori mikro sejak awal. Nah, justru menurut saya yang bisa dilakukan oleh para alumni FEB UI adalah ya meskipun sudah lulus, sudah sibuk dengan kerjaan masing-masing, coba ini lagi revisit baca lagi sedikit, coba pahami sepintas mengenai yang namanya eksternalitas. Karena itu menurut saya kunci untuk menyadarkan orang bahwa ilmu ekonomi itu tidak hanya sekedar fungsi produksi, ya. Karena tadi kan fungsi produksi itu kan akan menghasilkan limbah atau waste atau yang kita suka anggap secara statistik residu. Nah, residu itu harus sebenarnya kita bisa hitung sebagai bagian dari eksternalitas tadi, ya. Tentunya ada yang eksternalitas positif, tapi mungkin lebih banyak yang eksternalitas negatif. Nah, jadi dengan memahami eksternalitas, khususnya eksternalitas negatif dari potensi kerusakan lingkungan, barangkali awareness para alumni mengenai lingkungan atau mengenai green economy akan makin tumbuh, ya. Karena kalau hanya sekedar bicara green economy langsung kepada programnya, misalnya renewable energy atau even waste management, nanti akhirnya cuma terpaku kepada, oh saya sudah paham nih mengenai renewable energy, saya bisa menghitung IRR-nya, saya bisa menghitung bagaimana cost untuk menghasilkan listrik misalkan dari renewable energy. Tapi yang menurut saya paling esensial supaya kita makin semangat mendalami green economy adalah memahami eksternalitas, bahwa banyak kegiatan yang kelihatannya ya kalau menghitung pakai GDP yang konvensional itu sangat positif, pertumbuhan tinggi, itu sebenarnya kalau dikoreksi dengan eksternalitas, khususnya eksternalitas terkait lingkungan hidup, jangan-jangan pertumbuhannya tidak setinggi itu, atau bahkan yang lebih jelek lagi, kalau pertumbuhannya sebenarnya tidak positif, tapi sebaliknya negatif alias kontraksi. Ya, nah ini
terus terang waktu saya kuliah, bukan waktu saya kuliah, waktu kuliah tahun-tahun terakhir itu pernah ada namanya proyek IUC ya di FA, Inter University Center, yang fokusnya pada pendalaman riset. Nah, saya pernah ikut waktu itu pertama kali Natural Resource Accounting, ya. Jadi saya kira, kok saya orang ESP harus belajar accounting. Ternyata bukan ngajarin accountingnya yang penting, tapi mengajarkan bagaimana menginternalkan natural resources ke dalam statistik dalam ekonomi. Nah, dari situ kemudian setelah saya lulus PhD, saya pernah ikut proyek Bappenas NRM namanya, Natural Resource Management. Di situ saya juga makin belajar lagi mengenai eksternalitas dan mengenai environmental management. Nah, dari situlah kemudian saya memahami bahwa the best way untuk aware mengenai lingkungan adalah understanding tentang externality. Sekali kita sudah paham mengenai eksternalitas, khususnya eksternalitas negatif, maka kita makin ngerti kenapa misalnya banyak orang mengusulkan hitungan GDP sekarang harus direvisi menjadi green GDP, ya. Itu semata-mata bukan supaya secara ilmiah, secara sophistication akademik kita akan lebih hebat, bukan, itu satu hal. Tapi yang lebih penting adalah kita menjadi lebih realistis melihat dunia ini, ya. Tidak gampang terbuai hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang kadang-kadang bisa dianggap semu, ya. Dan satu sisi juga kita bisa nanti berargu, terutama dengan negara maju yang kadang-kadang, ya menurut saya nggak fair juga ketika menuduh Indonesia atau negara berkembang lain seolah-olah tidak peduli dengan green economy, ya. Artinya dengan mempelajari eksternalitas itu adalah kunci bagi kita memahami kompleksitas dari green economy dan sekaligus menjadi pelopor dan inisiator dari kegiatan yang terkait dengan ekonomi sirkuler. Ya, ini menarik sekali, Prof. Tadi kita sudah bicara masalah konsep, ya, kemudian juga aspek makronya. Nah, sekarang kalau prakteknya, ya, sebenarnya sektor model bisnis apa yang sebenarnya terkait dengan green economy atau secara khusus circular economy, dan bagaimana di Indonesia ini perkembangannya? Ya, kalau kita bicara kembali lagi ya ekonomi sirkuler atau green economy, kebetulan karena saya pernah menjadi ekonom yang ada di kampus dan ekonom yang pernah di pemerintahan. Nah, dari situ kemudian saya makin sadar bahwa ketika bicara ekonomi, kita jangan hanya bicara single objektif atau single goal. Ya, misalnya yang paling penting pertumbuhan ekonomi, that's it, kita mikir itu. Atau yang paling penting inflasi rendah, terus kita hanya fokus pada inflasi rendah. Waktu kita belajar OR, ya Operation Research, itu kan selain kita belajar yang linear function, non-linear, yang goal-nya cuma satu, objective function-nya cuma satu, kita juga pernah belajar meskipun jauh lebih sulit, itu adalah multiple objective, ya, artinya multiple objective function. Nah, sebenarnya kenapa ekonomi sirkuler itu menarik? Karena bagi saya, disitulah kita bisa menerapkan yang namanya multiple objective function tanpa kita ribet dengan urusan modelingnya dan bagaimana solusi mencari misalkan optimal solutionnya. Ya, maksud saya begini, ketika kita bicara green economy kan pasti orang satu hal semuanya atau mayoritas akan ngomong renewable energy. Ya, bahkan saya bisa katakan orang yang ngomong green economy hari ini sebenarnya on top of her or his mind itu adalah renewable energy. Ya, jarang sekali yang bicara even mengenai deforestation atau isu-isu lingkungan lain, mengenai kerusakan di air dan segala macam. Rata-rata ngomong renewable energy, which is fine, karena memang itu yang kita butuhkan sekarang untuk mengurangi pressure terhadap environment yang dimunculkan dari fossil fuel. Ya. Tapi maksud saya, renewable energy itu jangan hanya terpaku kepada sekedar mengganti fossil fuel dengan yang renewable, ya. Karena saya lihat banyak orang yang masih terjebak hanya dengan itu, seolah-olah yang penting energinya diganti dengan renewable, ya. Kalau kita bicara energi transition, itu yang selalu saya ingatkan kepada banyak pihak,
kita jangan hanya bicara mengenai sustainability, kita harus bicara mengenai reliability, ya. Reliability artinya ya kita tetap harus dapat misalkan listrik yang sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan seterusnya. Dan satu lagi, karena kita negara berkembang, kita bukan negara maju seperti Eropa Barat atau Amerika atau Jepang, affordability, ya. Itu pun banyak yang suka nggak sadar, ya, seolah-olah menganggap kalau udah bicara renewable energy udah top, udah ngerti green economy, tapi lupa bahwa orang Indonesia pasti kesusahan, ya, bayar listrik yang sesuai dengan listrik yang renewable tadi, ya. Nah, karena itu menurut saya jangan hanya melihat pada listriknya. Jangan lupa di Indonesia ini masalah sampah itu sama sekali belum tertangani dengan baik, ya. Mindset dari pengambil kebijakan khususnya di daerah, karena kan masalah sampah itu memang sudah didesentralisasikan ke urusan daerah. Dari dulu memang masalah daerah lah, ya. Itu seolah-olah menyelesaikan masalah sampah adalah dengan memiliki lahan yang cukup untuk TPA. That's it. Ya. Kalau lahan udah mulai penuh, berarti apa? Cari lahan baru. Ya. Dan lahan barunya itu, lucunya, dia nggak peduli lahannya itu di depan rumah dia, di dalam wilayah dia, atau di wilayah yang jauh dari dia. Pokoknya harus ada lahan kosong untuk buang sampah. Karena mindsetnya masih landfill atau TPA is the solution of waste management. Itu adalah mindset yang menurut saya teman-teman Iluni harus benar-benar koreksi penuh. Ya, harus sadarkan semua orang, termasuk yang membuang sampah, ya, dari yang membuang sampah sampai yang mengumpulkan sampah, bahwa waste management yang benar itu adalah bukan TPA. Justru ultimate goal dari waste management adalah zero landfill. Nggak ada TPA harusnya. Kalaupun ada TPA, sifatnya harus sementara. Ya, jadi kalau TPS masih oke, karena dia memang ada S-nya, temporary, sementara. Tapi jangan menekankan kepada A-nya. Karena kalau akhir, seolah-olah apa? Kalau sudah akhir, once dia ada di situ, ya udah, nggak ada lagi yang peduli. Ya, sehingga kebetulan saya waktu di Bappenas atau di Ristek ya, pernah mampir ke Bantar Gebang. Ya, dari dulu saya hanya dengar Jakarta buang sampahnya di Bantar Gebang. Tapi ketika kita berada di sana, dan saya sarankan kalau Alin yang pegang mengenai green economy-nya Iluni, sekali-kali bikin tur ke Bantar Gebang, ya, supaya benar-benar ngerti, ya, bahwa masalah terbesar lingkungan di Indonesia selain deforestation, kalau deforestation oke, itu relevan, ya, artinya penting, signifikan. Tapi kan maksudnya itu jauh dari kita gitu ya. Artinya ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Sumatera. Tapi bagi Iluni yang kebanyakan ada di Jakarta, ya, daripada membayangkan apa yang terjadi di Kalimantan, langsung aja lihat apa yang terjadi di Bantar Gebang. Karena sekali saya berada di sana, bagi saya itu dalam tanda petik ya, itu tragedi kemanusiaan, ya. Karena di situ orang-orang dalam tanda petik dipaksa hidup berdampingan dengan sampah. Yang sudah kita bayangkan bagaimana baunya, bagaimana tidak sehatnya, ya. Nah, sehingga dari situ kemudian kita harus sadar bahwa TPA itu salah, ya. Artinya memelihara TPA itu salah, ya. Yang benar adalah TPA itu harus kita kosongkan. Nah, pertanyaannya bagaimana mengosongkan? Nah, disitulah saya ingin mengawinkan antara renewable energy dengan waste management, ya. Karena itu saya selalu menganggap integrated waste management solution itu adalah jawaban untuk kita di satu sisi menyelesaikan masalah renewable energy, karena dalam integrated waste management itu ada waste to energy, ya. Ada waste to energy baik yang langsung dibakar di incinerator menghasilkan uap dan menghasilkan listrik, atau yang melalui pola RDF, ya, yang membuat semacam pellet yang kemudian apakah di mix dengan batu bara, di PLTU batu bara, atau ya dibuat sebagai biomasa, biomass, ya, pembangkit listrik biomass. Nggak masalah. Yang penting masalah sampah harus kita bereskan. Tapi kalau bisa jangan hanya dibakar, karena bakar sampah juga salah, ya. Karena mungkin banyak yang paham ya bahwa
di dalam sampah sendiri kalau dibiarkan itu juga menghasilkan metana pokoknya gas yang juga beracun. Apalagi kalau dibakar lebih bahaya lagi ya. Jadi jangan membakar sembarangan. Yang betul adalah ya incinerator membakar sebagai proses, tapi proses yang tentunya terkendali dan menghasilkan sesuatu yaitu listrik. Ya. Jadi saya ingin melihat suatu integrated waste management solution sebagai cara kita ya menjalankan ekonomi sirkuler di Indonesia. Itu yang paling basic menurut saya. Bahwa kemudian ada ekonomi sirkuler dengan cara lain termasuk recycling, fine. Ya. Tapi itu kan merupakan bagian dari integrated solution tadi. Jadi ujungnya dari integrated solution ini apa? Dapat listrik yang renewable. Yang kedua, masalah sampah selesai. Ya. Ini yang kadang-kadang masih banyak belum sadari. Terus terang kan cara kita di birokrasi itu kan silonya kuat. Ya. Jadi Kementerian SDM kalau bicara mengenai biomass atau waste to energy, dia hanya berpikir bagaimana menghasilkan listrik dengan biaya yang affordable tadi, which is good. Tapi memang susah. Waste to energy itu murah, ya. Karena memang prosesnya bukan proses yang gampang gitu. Nggak kayak batu bara atau nggak kayak yang lain yang lebih mudah gitu ya. Nah, di satu sisi Kementerian let's say lingkungan hidup, kehutanan, dan Pemda itu kan tugasnya beresin sampah. Ya dia cuma pikir bagaimana memanage sampah gitu. Padahal kalau kita bisa kaitkan dua ini antara renewable energy dengan sampah, kita akan dapat ideal solution. Ya, memang ya ideal dalam pengertian paling tidak cukup banyak masalah atau isu lingkungan yang bisa kita selesaikan dengan suatu kebijakan, dengan suatu kegiatan yang sifatnya terkoordinasi, budgetnya tidak perlu double, budgetnya cukup satu, tapi istilahnya kalau kembali ke multiple objective function, dengan satu instrumen kita bisa menyelesaikan dua masalah. Jadi kira-kira itu bayangan ekonomi sirkuler, kenapa dia harus dipopulerkan di tengah masyarakat. Dan saya harap teman-teman Iluni yang paling nggak pernah belajar basic mengenai externality, basic mengenai proses ekonomi, itu bisa menjelaskan lebih baik kepada masyarakat sekitarnya yang barangkali kadang-kadang ya berpikirnya terlalu simpel. Ya, ini menarik sekali ya, Prof ya. Jadi ini banyak sekali sektor yang harus digarap ya untuk mengembangkan green economy dan utamanya alumni yang bergerak di sektor private ini perlu kreatif ya sepertinya ya untuk mengembangkan lebih banyak bisnis hijau ya untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini. Ya, berikutnya Mbak Dayu nih kayaknya punya pertanyaan lagi nih. Silakan Mbak Dayu. Iya Pak Prof, tadi kan sebetulnya Pak Prof sudah menyinggung bahwa ada masalah silo gitu antar instansi di pemerintah. Kemudian juga ada tantangan misalnya sampah ini mungkin kalah seksi dengan renewable energy sehingga perhatian terhadap masalah atau sektor tersebut juga dirasa kurang. Menurut Pak Prof sendiri, apa saja sih yang masih harus dilakukan oleh Indonesia supaya bisa mewujudkan konsep green economy? Tadi juga Pak Prof menyebutkan bahwa circular economy itu juga penting, apalagi perlu adanya integrated solution. Apa sih yang masih harus dilakukan oleh Indonesia? Ya, utamanya tentunya memberikan penyadaran atau pemahaman bahwa penyelesaian masalah lingkungan ini memang penyelesaian yang holistik sifatnya. Tidak bisa penyelesaian yang sifatnya parsial, misalkan kita mau fokus hanya renewable energy, atau kita hanya fokus menyelesaikan masalah deforestation. Terus kita melakukannya sendiri-sendiri, ya. Dan itu yang unfortunately terjadi di Indonesia, ya, karena silo yang kuat dari masing-masing kementerian. Dan juga ketika bicara masalah listrik, misalkan, kita tahu masalah reliability, affordability itu memang masih jadi isu, ya, di luar masalah sustainability untuk penyediaan listrik di Indonesia. Tapi kan itu kan berarti bahwa kita bereskan dulu yang reliability dan affordability dengan melupakan yang sustainability. Menurut saya harus dimulaikan dari awal. Dan apa yang saya sampaikan tadi, misalkan integrated waste management solution adalah salah satu cara untuk kita bisa langsung melakukan
transisi energi yang memenuhi syarat affordability, reliability, dan sustainability itu sendiri, ya. Dan di sisi lain juga kita istilahnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, ya. Kesejahteraan dalam bentuk apa? Ya dengan penanganan sampah, ya. Kalau menurut saya, meskipun kita barangkali punya income per kapita yang lumayan, ya makin besar income per kapita kita, tapi kalau kita belum punya waste management yang bagus, ya orang akan menganggap kita belum pada levelnya, ya. Jadi kalau misalkan dibayangkan ya, dua komunitas, dua-duanya income per kapitanya sama, tapi yang satu sudah punya budaya membuang sampah yang benar, memanage sampah yang benar, yang satu lagi belum, maka yang orang luar akan melihat, oh yang bisa ngatasin masalah sampah, itu yang lebih berbudaya, itu yang istilahnya lebih orang yang lebih maju lah, lebih advance dibandingkan yang belum bisa ngurus sampah. Dan kita masih di sisi yang belum bisa ngurus sampah, ya. Seperti yang saya katakan tadi, mindset-nya masih TPA, ya. TPA yang pasti jangan menjadi sesuatu yang akhir tadi, ya. Jadi memang semua penampungan sampah itu sifatnya sementara. Kenapa? Ya memang sampahnya dari tempat-tempat sampah, dari center-center pembuangan sampah itu harus dibawa dulu, ya, ke suatu tempat sebelum nanti diolah. Apakah ada yang di recycle, misalkan yang high value plastik di recycle, ya. Kemudian yang nggak punya nilai apa-apa, ya, kemudian ada lagi yang bisa jadi RDF, pellet, tapi kan akhirnya sampah itu masih ada, ya. Ada yang nggak bisa di-recycle, ada yang nggak bisa dibikin RDF. Nah, jangan kemudian sampah yang nggak bisa diapa-apain ini, akhirnya cuma memenuhin TPA, ya. Jadi memang perlu dari awal, apalagi untuk kota besar, ya, itu harus dibuat integrated waste management solution, termasuk waste to energy. Bayangkan kalau bicara kembali ke Bantar Gebang, Jakarta tuh sampahnya kira-kira 5.000 ton loh per hari, ya. Anda bisa bayangkan 5.000 ton per hari. Apa rasanya kalau kita ketiban beban sampai 5.000 ton, ya. Nah, 5.000 ton itu kan berarti nggak gampang, ya. Kalau cuma didam begitu aja ke TPA, makanya Bantar Gebang itu kalau Anda lihat hari ini, mungkin Anda akan agak amazed, ya, akan ada sedikit heran. Kok bisa di kota Bekasi atau daerah Bekasi yang relatively flat, datar, kok ada bukit, ya. Kalau ada bukit kan kita biasanya ngelihatnya ke puncak, ada bukit, atau tempat-tempat golf yang di sekitar Jakarta itu kan banyak bukitnya. Ini kok ada bukit di Bekasi, tapi nggak komersial gitu. Ya karena bukitnya itu terjadi karena gunungan sampah. Dari yang 5.000 ton, itu baru Jakarta loh. Karena Bantar Gebang tuh nggak salah nanganin sampahnya Jakarta, kota, dan Kabupaten Bekasi. At least, ya. Jadi bisa bayangkan. Dan kota Bekasi itu jangan lupa, sekarang sudah jadi kota kedua, kota dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia. Jadi sampahnya pasti makin banyak, ya. Nah, terkait dengan soal orang membuang sampah, salah satu yang bisa dilakukan oleh ILUNI FEB adalah melakukan kampanye yang judulnya kalau bahasa Inggris polluter has to pay, ya. Karena orang masih menganggap buang sampah itu 100% beban dan tanggung jawab pemerintah untuk ngeberesin, ya. Padahal kalau meminjam istilah externality tadi, ya, dan teman-teman ILUNI harusnya cukup paham, simpel aja, ya. Sekali kita buang sampah, apapun sampahnya, dari sampah makanan, sampah kertas atau segala macam, itu kita sudah menciptakan negatif externality. Nah, untuk bisa kita mengkompensasi negatif externality, kita harus bayar, ya. Karena ekonomi is about transaction kan. Kalau ada suatu hal yang nggak beres, harus kita selesaikan, ya. Penyelesaiannya memang banyak juga dengan kayak menggunakan monetary value. Jadi kampanye polluter has to pay itu adalah kampanye dasar yang harus dilakukan. Karena nggak adil juga kalau pemerintah yang harus tanggung jawab atau ini misalkan swasta juga harus tanggung jawab penuh. Tanggung jawabnya harus di-share. Jadi bukan hanya yang bertanggung jawab mengelola sampah atau menghabiskan sampah, tapi yang menciptakan sampah itu juga harus tanggung jawab. Ya, bukan berarti kita nggak boleh buang sampah karena memang unavoidable. Kita memang kadang-kadang ya terpaksa harus buang sampah. Cuma kita sadar
kalau nanti ditagih untuk urusan penanganan sampah, jangan kemudian protes, marah ke pemerintahnya. Kenapa nih Pemda mungut-mungut? Ya, udah syukur ada yang mau mungut. Coba bayangkan, ya kalau kita mau berandai-andai, sampah itu harus kita tumpuk di rumah kita sendiri. Ya, saya pasti semua orang pasti akan mengeluh luar biasa. Ya, pasti orang nggak nyaman. Jadi harus terima kasih kalau ada yang mengumpulkan. Bagaimana cara terima kasihnya? You have to pay. Ya, karena terus terang kenapa saya harus ngomong gini? Karena ketika bicara waste to energy kan selain harga listrik, salah satu aspeknya adalah tipping fee. Nah, tipping fee ini Pemda selalu ngeluh, wah kita nggak punya duit, minta ke APBN, karena Pemda nggak punya duit untuk tipping fee. Padahal tipping fee itu syarat agar si swastanya mau ngolah sampah jadi listrik. Nah, sebenarnya bagi saya tipping fee harusnya nggak isu kalau dia memungut dengan benar. Ya. Tapi saya pernah lihat tuh SK kepala daerah tentang retribusi sampah. Ya, itu kalau saya lihat, ya cara dia membuat struktur dari tarifnya itu jauh lebih rumit daripada tarif listrik barangkali, ya. Padahal dapat duitnya sedikit, ya. Nah, itu aja udah menyalahi prinsip administrasi keuangan pengelolaan keuangan daerah. Kenapa? Karena administrasi mengkoleknya lebih mahal daripada yang dia kolek, ya. Akibatnya tadi Pemda males, ya karena nggak populer kan, mungut-mungut duit dari orang yang buang sampah, sehingga ya dia pakai duit yang seadanya dan kemudian kalau diminta tipping fee ya langsung nyerah gitu. Nah, jadi di sini kita juga harus fair, artinya sebagai alumni FEB, sebagai konsumen di satu sisi, kita harus sadar kewajiban kita as a polluter, you have to pay. Kan ada prinsip polluters pay. Kalau insentif gimana Prof? Misalnya dana insentif lingkungan khusus untuk daerah yang berhasil gitu mengatasi permasalahan sampah. Ya, tentunya insentif bagus ya dan sebenarnya pemerintah juga artinya melalui APBN sudah menyiapkan untuk tadi yang tipping fee terutama ya. Cuma itu tadi masih banyak yang belum clear ya pandangannya mengenai waste management, waste to energy ya dan selalu menganggap masalah listrik kita harus fokus dulu kepada simply affordability ya. Sehingga akhirnya karena penyelesaiannya tadi parsial-parsial, akhirnya yang listriknya belum keurus benar, sampahnya makin nggak keurus ya. Padahal kan kalau kita mau kerja efisien, kerja efektif, kenapa nggak lebih baik kita kerja yang sekali aja, tapi hasilnya bisa langsung di dua aspek ya. Itu yang sebenarnya apalagi sebagai alumni FEB yang selalu kata kuncinya efisiensi, efektivitas, yaitu yang kita coba kenalkan kepada pengambil kebijakan dan mana masyarakat ya. Bahwa hidup kita ini kalau mau kaya dalam tanda petik atau mau hidup sejahtera kan bukan berarti kita semua harus jadi pengusaha ya. Nggak semua kita harus jadi investor yang berhasil ya. Kita bisa hidup dengan cara biasa asalkan gaya hidup kita itu menerapkan efisiensi dan efektivitas. Salah satunya dalam konteks pengelolaan sampah ini. Kalau peran global Indonesia sendiri bagaimana Prof? Kemarin kan di G20 banyak digaungkan ya tentang green economy, blue economy, bahkan termasuk renewable energy juga. Jadi seharusnya apa sih peran Indonesia di panggung global terkait dengan green economy dan mungkin tadi Prof sampaikan circular economy juga. Ya, sebenarnya Indonesia punya peran sentral karena bagaimanapun hutan tropis terbesar di dunia itu ada di Indonesia, ada di Brasil, dan kalau di Afrika ada di Democratic Republic of Congo. Ya. Nah, artinya dengan hutan tropis itu, satu tentunya kita harus jaga jangan sampai ada deforestasi, jangan sampai ada pengurangan luas hutan. Tapi yang kedua, itu adalah aset kita untuk kita bisa terlibat lebih aktif, lebih solid di dalam carbon trading. Ya. Karena bagaimanapun carbon trading itu tidak terhindarkan, ya. Tidak semua kegiatan dunia ini bisa dekarbonisasi sampai zero karbon, ya. Makanya kan selalu yang dicari adalah net zero karbon, ya. Bukan zero karbon. Kalau zero karbon artinya kamu tidak menghasilkan karbon,
ya. Dan itu almost impossible, ya. Apapun kemajuan teknologi, susah sekali untuk kita zero carbon yang beneran. Nah, yang kita kejar adalah net zero. Net zero itu artinya tetap ada karbon yang dihasilkan, ya. Tapi kita juga punya cara untuk menegatifkan karbon yang dihasilkan. Dan Indonesia punya sumber untuk menegatifkan karbon yang dihasilkan dengan hutan tropis yang kita miliki, dan dengan sebenarnya bisa kita tawarkan lagi adalah cara kita mengelola lingkungan di Indonesia. Jadi kalau kita bisa misalkan air Sungai Citarum kita buat bersih, itu sudah bagian dari menegatifkan karbon yang dihasilkan entah di mana, di pihak lain, ya. Atau tadi waste management. Jadi kalau Anda bikin waste management yang benar, misalnya waste to energy, sudah pasti kita akan berkontribusi terhadap upaya net zero. Karena karbon yang dihasilkan, yang tadinya dihasilkan karena pembangkit listrik yang tidak renewable, karena sampah yang ada di TPA yang besar sekali emisinya, itu bisa kita negatifkan, ya, sehingga menuju net zero. Dan itu juga bisa kita tawarkan kalau kita dalam tanda petik kelebihan upaya menegatifkan karbon di Indonesia, kan dalam karbon trading kita bisa jual, ya, upaya kita untuk net zero ini kepada pihak luar, ya. Dan saya yakin pihak luar, apalagi perusahaan-perusahaan besar yang ingin reputasinya itu dekat dengan green economy atau zero carbon, itu pasti tertarik kok, ya. Tapi ya terpulang pada kita. Kita harus tata dulu nih di dalam negeri. Apa yang mau jadi komitmen kita dan jualan kita keluar ketika bicara mengenai upaya net zero. Baik, Prof, ini diskusi kita beragam sekali ya, sangat inspiratif. Kira-kira Pak Prof, kalau ada mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang mendengarkan, kemudian ingin mengetahui atau belajar lebih lanjut mengenai green economy, menurut Pak Prof, sebaiknya mereka belajar kemana atau apa saja referensi yang dapat mereka baca? Ya, tentunya ketika kita ingin memahami mengenai green dan khususnya lingkungan hidup sendiri dalam pandangan saya adalah multidisiplin, ya. Makanya UI pun punya sekolah khusus yang terkait dengan lingkungan hidup. Jadi artinya kalaupun kita berasal dari disiplin ilmu tertentu dalam hal ini, apakah ilmu ekonomi, manajemen akuntansi, maka yang harus kita lakukan adalah mencoba memahami, mencoba membuka diri terhadap pendekatan lain di dalam lingkungan hidup itu sendiri. Karena pasti ada pendekatan dari sisi engineering, teknik lingkungan, ada pendekatan juga dari sisi sosial. Jadi meskipun kita mungkin punya kelebihan di bidang ekonomi dan bisnis, bukan berarti kita yang paling jago, gitu ya. Meskipun tadi yang saya katakan soal polluter has to pay, udah ada kata to pay itu pasti terkaitnya dengan ekonomi. Ketika bicara eksternalitas, ya itu juga terkait ekonomi. Tapi kalau pengalaman saya selama ini, kalau kita mau belajar ilmu lain, ya, dan kemudian mengkombinasikan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita sudah pelajari, itu akan jadi luar biasa. Kita istilahnya dari yang biasa-biasa saja bisa menjadi yang lebih extraordinary, karena kita nggak hanya terpaku, hanya kacamata kuda, pokoknya di luar ekonomi saya nggak mau tahu, di luar ekonomi semuanya salah. Ya, justru yang terbaik adalah coba kita absorb yang lain, sehingga kita makin tahu. Kalau cara berpikir kita makin holistik, makin luas, menyeluruh, maka saya yakin kita lebih mudah meyakinkan orang-orang, terutama orang-orang awam, orang-orang yang tidak pernah belajar ekonomi, mengenai pentingnya green economy, pentingnya lingkungan hidup, ya, tanpa harus bergantung kepada teori ekonomi. Ya, justru kita bisa menjadi apa ya, promotor atau menjadi influencer lah bahasa sekarang yang jauh lebih pas ya dibandingkan orang mungkin mengertinya malah terlalu detail ya. Kelebihan ekonomi saya perhatikan setelah ada di situ sebagai mahasiswa, dosen, dan sekarang sebagai orang yang banyak juga di luar adalah kita selalu bisa mengkombinasikan yang makro dengan mikro dengan smooth gitu ya. Itu yang nggak banyak dimiliki oleh bidang ilmu lain. Jadi gunakan kelebihan kita itu untuk menjadi pembeda di lingkungan kita gitu. Kita jangan hanya jadi followers, kalau perlu ya kita jadi leader gitu ya. Meskipun jadi leader juga nggak gampang karena pasti banyak yang
ya oppose, banyak yang nggak setuju dengan kita. Baik, terima kasih sekali Pak Prof. Saya kembalikan ke Mbak Alin. Ya, terima kasih Mbak Dayu. Terima kasih Prof. Ini perbincangannya sangat menarik ya. Dari pertama kita sudah bicara tentang konsep green economy, circular economy, aspek makronya, kemudian prakteknya, sektor apa yang potensial, dan tadi juga banyak membahas tentang satu sektor yang nggak banyak diperhatikan ya dalam green economy, seperti misalnya waste, yang mungkin kita lebih banyak berpikir, oh ini renewable energy nih kalau green economy gitu ya. Dan tentunya dari pembahasan yang sangat luas ini, mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang bergerak di sektor private untuk menciptakan peluang bisnis misalnya, karena kita harus memperbanyak players ya, market players di bidang green economy ini sehingga sektor ini berkembang terus ya. Ya jadi terima kasih sekali lagi Prof. Bambang sudah meluangkan waktu untuk podcast perdana kita. Doakan semoga ini bukan menjadi podcast pertama dan terakhir ya Prof ya, tapi berlanjut Ya, ya. terus. Dan kita ingin menyebarkan ide tentang green economy ini, gagasan baik dari sisi konsep maupun prakteknya, terutama kepada generasi muda ya. Jadi rekan-rekan semua nantikan podcast kita selanjutnya yang akan banyak membahas isu lain yang tentunya menarik ya dengan narasumber dari alumni FEB UI. Sekian, terima kasih. Sehat selalu, Prof. Oke, Terima ya kasih, sehat Prof. selalu. Ya,